angkat sama Allah, berdoa semoga kita Bismillah. diberikan mudah-mudahan kelancaran perlindungan dan keselamatan di dalam kita melaksanakan ibadah ini, dan kita kembali siang nanti semua dalam keadaan selamat. Semoga sama-sama kita membangun. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rutenya kita menuju ke Tujuan 2 Pak di Santosa. Mudah-mudahan Pak Iwan ada. Di Bandung ya? Di Bandung. Ya. Karena ada Padang, kita perlu tanya, siap nggak? Siap. Siap ini Mas. Oke. Untuk nandain kalau Padang masih agak jauh gitu. Aku di depan ya. Untuk videoin. Gimana? Oh ya, siap. Pak Ome kok kelihatan serak? Ya. Habis nyanyi. Karaokean subuh-subuh. Karaokean. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma majriha wa mursaha la haula wa la quwwata illa billah. Pagi ini gue sambil silaturahmi sama peserta gue yang baru pulang dari Tanah Suci. Siap, Master tetap semangat. semangat terus. Bayami. Oh, aki-aki kau nak. 4, 5. OTW, bismillah.
ini lah. Kakak Pak Iwan deh. Yang gaji mama aja lah pakai. Oh, kan gaji ke 26 berdua. 13 sama 13. Ayo, bayar tuh nggak dapat ya bayar gaji. Nggak ada. Iya. Jadi pengalaman cari alternatif dokter karena di itu ditulis sama koas yang di Seno itu. Partainya se-Jawa Barat. Di pemerintah mah kuat. Masuk dulu ke Atara. Minggu berikutnya ke infeksi. Pas minggu berikutnya glukoma. Di glukoma ruangan kecil, ya, isi ada 50. Wah. Ayo, ayo, ayo. Ayo kemana nih? Oke. Menuju Tikum 3 lewat Turabi kunjungan. Pak Adang terakhir, ahli berdendang. Ya, teriak lagi Padang. Ini tembusan lampu merah gede bage ya? Es krim 2.000 aja, 2.000. Es krimnya deh, es krim monasnya monas manis, es krimnya es krim Jembatan. Jembatan apa nih? Dipakai.
Gede Bage, Bandung Timur. Rp35.000. Pilih. Ini pusat grosir yang di Gede Bage. Barang impor, barang bekas yang ada di Gede Bage. Ngobrol bebas 10.000-an, ada yang 5.000-an lagi. Nah ini pasar induknya di situ tuh, pasar Cimol. Serba ada di Gede Bage. Alhamdulillah kita masuk komplek Panghegar Permai. Masuk Panghegar Permai. Sampai. Habis. Ada. Ya, selamat datang di Taman Madani. Langsung masuk. Satu, tiga, ayo, empat, lima, enam, tujuh, 8. Sampai juga. Alhamdulillah. Kadang Yo, aman, merdeka. kadang merdeka. Luar biasa bikin heboh para petani. Cuma ditabur seperti ini, buah-buahan yang ditambul lapot bisa serentak berbuah. Bahkan yang hampir mati bisa langsung tumbuh subur. Batang kuat, daun hijau segar, jambu yang kecil pendek bisa berbuah. Anggur umur masih bulanan pun bisa selebat ini. Berkat booster buah-buahan ini, semua jenis tanaman atau buah-buahan bisa tumbuh subur
subur. Alhamdulillah. Banyak, Ayo, Padang. Pulang aja Pak. Alhamdulillah. Siap. petani jangan ketinggalan dan Rumahnya Pak ini gimana? Pak Aso. Terus ke sana ke atas. Oh. Pak Yono. Kami Ustaz. Wih, Pak Haji. Selamat datang. Sami-sami. Biasa dongkap di Indonesia di Bandung. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Pak Haji, mudah-mudahan haji yang mabrur. Sarang istri mabrurah. Amin. Amin. Nyuhun doana, nyuhun kana. Iya, aki-aki ngora ya. Senior lu. Bapak tua. Ayo sambil duduk lah. Ayo. Ayo ke pasar Bo. Serbo pasar ibu. Kurbaha. Urusan barang hakan. BL. Sebetulnya kita malu Pak di sini disuguhin itu malu Pak. Oh enggak. Ini Mas Yolo yang nyiapin. Oh, Pak Ketua kan bisa kemaluan. ya. Juga Pak. Tanggal 7 Pak. Pak jadi jumlah sekarang aman ya Pak? 9 tanggal 9 Pak. Jumlah sekarang ya. Sempat sekolah. Juga ada yang nafsu dengan Tapi bukan sekolahnya. untung muter-muter ketinggalan setan aja kan apa? Boleh tahu naon-naonnya. Sebenarnya orang Iran lo pakai modal. Palingan di sana. Berarti nggak pernah baca WA. Pak, Oh, mantap. jadi kalau ada yang pulang dari Mekah, yang diceritakan yang baik-baik, biar kita mau ke sana. Kalau BL nggak boleh. Contohnya mana kurma yang baik? Oh iya. Mana? Nyindir. Jadi yang bicaranya yang baik-baik. Apa aja tadi yang baik? Kurma, Kurma. orang Arab, Oh. air, jam-jam, tai unta nggak usah. Tapi kata Pak Arso, katanya kita harus membiasakan produk dalam negeri. Oh, beda lagi Pak. Nggak ada Pak. Harus nomor 1. Nggak pernah yang jadi nanam korma di dalam negeri. Kalau Jadi- saya dari Pak Aryo yang sudah menyediakan ini karena gorengnya tadi malam Pak. Dari kemarin ya. Kasihan capek-capek ya. Iya. Jadi kalau bicara kurma atau yang lain itu mungkin ada undangan khusus mungkin Pak. Kedua mah. Bersamaan dengan Pak Budi nanti. Jadi kalau kedua mah pakai ini ya. Ke Madinah baru ke Mekah. Kalau terakhir ke Mekah dulu, Madinahnya udah kotor. Baru. Wah, apal. Pak Rudi. Katanya. Yang sebut kan ada. Iya. Sudah mengundurkan diri. Pak Adang, Ada baru. Adang ahli berdendang. Pak Okoy, Ustaz Okoy. iya. Ini Guriang. Pak Iwan. Baru semua. Baru Pak. Yang lamanya nggak nongol-nongol jadi nggak kenal. Satu, dua, tiga aja. Mas Arjo, yang lamanya nggak nongol-nongol jadi nggak kenal. Beliau itu tadinya di Pahegar, sekarang pindah di Jalan Golong Raya nomor 1. Kemarin mampir lah. Iya. Di situ ada kopi Eko. Mas iya. Eko, kopinya enak. Oh iya. Tapi aku sendiri belum pernah sana. Yang dipikirkan istri. Teman saya yang dipikirkan selingkuhan. Ketika bangun, yang disebutkan selingkuhan. Parah itu. Kan ketika dibius, pertama ingat itu apa yang diingat waktu sebelum dibius. Begitu. Sadar? Alah, selingkuh kerja namanya Eti. Oi suaminya, istrinya oi. Apa Eti? Bukan malah dipukul apa? Itu pengalaman. Jadi yang dipikirkan harus istri. Ketika mau dioperasi. Saya lontongnya di situ.
Oh, lontong. Lontong apa tolong? Tolong. Nah, jadilah ke rumah makan kita udah makan lontong. Nama apa? Ayo Kak Tony. Udah Pak, udah. Iya. Pak Tony. Lontong Pak. Udah. Jadi kalau nasi udah mana? Sekarang Kang goreng. di masjid itu lagi ramai Pak. Di masjid Mana dengan? Al-Jabar Oh, iya. ada peringatan Bilang. tahun baru Islam. Ada Menteri Agama. Rencana. Itu kan hari ini. Habis. Ada yang orang beda. Hari ini. Hari ini ibu-ibu malah ramean itu. Ada Menteri Agama, ada KDM. KDM ada. KDM mau tausiah. Dia lulusan pesantren Cipasung. Yang saya hormati pendiri, kebetulan ini baru muncul, lama beliau tidak muncul karena pindah rumah. Tadinya beliau di Pahegal, tapi karena sekarang pindah ke Jalan Golf Raya nomor 1, jadi agak jauh untuk mengikuti kegiatan kita yang kebanyakan kita ke arah ke timur ya, timur selatan. Kemudian juga Pak Dedi Rahmat, itu juga karena beliau kondisinya agak menurun, jadi jarang ikut lagi. Kemudian ada lagi Pak Fatah, sekarang belakangan itu kondisinya juga untuk naik sepeda goyang, sehingga kemana-mana diantar sama putranya Pak Jumati. Jadi yang masih aktif beliau Pak Tasmudin, usia 80 tahun. Alhamdulillah. Saya Usia berapa? 77 tahun. 77. Nanti bulan September Pak ke Kampala. Wah, ada di traktir ini. 77 dibulak-balik anggarnya 77. Masih muda 77 ya. Iya. Jadi terima kasih nih Pak Haji Hasso yang telah menerima kita. Jadi saya memberitahu dulu kepada beliau karena beliau kan sampai tanggal 3 Pak ya. Dari haji. Kemudian saya selalu koordinasi kondisinya bagaimana. Ya, kebetulan kalau kita mau nengok ke rumahnya kan ibunya sedang kurang sehat. Lalu ada juga satu RT dengan beliau yang kena COVID Pak. Satu kloter dengan saya. Kloter, satu RT. Kamar satu hotel juga. Iya. Cuma beda KBH haji. Beliau pulang haji harus diisolir sampai minggu besok. Iya. Kenapa? Kena COVID. Loh, kan udah nggak ada COVID. Masih ada. Masih ada ya. Cuman kalau Tapi ya haji ini mah sampai selesai gitu. Mau pulang. Kena COVID-nya di sana, waktu di sana. Dia mau pulang. Istri. Ya istri Pak Didin. Pak Didin. Bu Didin. Kenal Pak Pak. Aitas. Oh iya, sama-sama. Dia engineering. Jadi di dalam acara ini kita bersyukur ya karena Pak Haji Harso sudah kembali dengan selamat. Semoga menjadi haji yang mabrur dan Tuhan menjadi hajah yang mabrur. Belum pulang ya, masih ada di Madinah itu Pak Budi Purwanto. Oh, Pak Budi ya. Iya. Nanti kita ketemu lagi, mungkin akan diundang lagi oleh Pak Budi bersama-sama dengan ini. Pak Budi tadi dia kan di Iya. Di belakang. Terus terang ini Pak Haji Arso ya, kita itu khawatir dengan jemaah yang tahun ini karena kondisi perang. Ternyata alhamdulillah semua selesai dengan aman, dengan selamat. Walaupun isu awalnya itu mengkhawatirkan yang tidak berangkat Pak. Mungkin yang berangkat juga ada perasaan takut ya Pak ya. Ya, Was-was lah. Nah, iya, was-was sama dengan takut juga Pak. Beda. Ya kalau yang pas-pas itu yang tidak berangkat Pak. Yang tidak berangkat itu ada perasaan yang mudah-mudahan, tapi kita selalu mendoakan Pak. Waktu di rumah Pak Budi Purwanto itu kan kita diundang Pak untuk sebelum berangkat, dan kita mengharapkan semua jamaahnya itu bisa melaksanakan ibadahnya dengan lancar dan selamat pulang kembali ke Indonesia menjadi haji yang mabrur dan mabrur.
Dan alhamdulillah Pak Haji setelah kembali dengan ibu yang kondisinya juga masih dalam pemulihan ya Pak ya, karena kecapean lah. Kalau kita bicara haji Pak, sebetulnya itu fisik Pak. Kemudian gangguan lainnya itu batuk Pak, karena di sana itu yang bisa tahan batuk unta Pak. Karena kan udara, debu Pak, panas debu. Jadi udah batuknya otaknya. ya. Otak nggak bisa batuk, cuma bisa pilek Pak. Karena seperti biasa Pak, kalau namanya orang pulang haji itu masih mempunyai keberkahan Pak. Yang kami mohon Pak Haji Abdul mendoakan untuk kita semua. Mudah-mudahan gue selaser ya, keluarga kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita semua, dan mudah-mudahan kita semua itu masih selalu bisa bersilaturahmi di dalam kekeluargaan Selaser. Amin. Monggo kepada Pak Haji Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini kami bisa berkumpul dengan bapak-bapak Selaser yang sangat kami cintai. Alhamdulillah, tentunya yang tidak bisa saya sampaikan di hadapan Bapak, karena terus terang awal keberangkatan sampai pulang ini kami termotivasi, didorong dan dukungan yang kuat sekali daripada bapak-bapak sekalian, khususnya kepada Bapak Ketua Bapak Murianto. Alhamdulillah kami barangkali tidak lepas, tidak putus komunikasi dengan beliau selama di sana, sehingga beliau selalu mengingatkan saya, mengingatkan kami-kami yang di sana supaya selalu lancar dan selamat dalam meningkatkan. Alhamdulillah, sehingga kami di sana alhamdulillah sesuai pesan dan ingatan dari Bapak, kami lakukan di sana, sehingga segala rintangan bisa kami hadapi, segala ujian bisa kami lalui, sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul kembali. Terus terang jujur di sana hanya grup Goesra yang selalu terngiang di catatan kami, karena kembali lagi tentunya secara batin Bapak terlalu berkomunikasi dengan saya, tapi yang langsung dan tidak langsung terus terang jujur dengan Pak Murianto kami hampir tiap hari komunikasi, sehingga saya selalu diingatkan, sehingga kembali lagi seperti saya sampaikan tadi, saya mendapat jalan yang relatif lancar. Alhamdulillah. Barangkali kalau ada hambatan itu adalah ujian saya, supaya saya lebih tegar. Sebagai contoh barangkali Bapak, selama sebulan saya harus melindungi istri saya, karena kebetulan istri saya sakit tahun Pak, dan itu menyiksa sekali ke teman-teman, apalagi orang lain. Saya sendiri bisa merasakan, sehingga itu menjadi keprihatinan tantangan pada saya. Dan alhamdulillah atas support yang dari bapak-bapak, khususnya Bapak Ketua, alhamdulillah saya bisa menanggulanginya sampai hari. Barangkali itu yang jadi bukan saya bapak-bapak, jadi bukan fisik, insya Allah saya fisik sehat, tapi fisik jadi perasaan yang memang. Jadi singkat kata, sehari menjelang pulang baru saya merasa bangga puas. Disitulah saya jatuh sakit sampai mungkin hari ini masih sedikit sisa-sisa, tapi secara fisik insya Allah kebetulan di KBH saya juga salah termasuk tim pengaman, ada 45 orang,
setiap sa'i, taubat dan sebagainya kami sebagai pagar di depan. Ada saya, ada Pak Aid dari Polisian Rancasari, ada Pak Kakar di Angkatan Darat, ada Kang Dadan, Pak Kakar, ada Kang Batu. Itu alhamdulillah jadi teoretik bisa kami manfaatkan sehingga pelaksanaan baik yang wajib dan sunnah kami secara khusus bisa lancar. Sekali lagi tentunya kami juga selalu di sana mengingat dan mendoakan karena bagaimanapun jadi di kami ada laser sehingga selalu mohon izin walaupun baru saat ini di sana selalu saya berharap mudah-mudahan laser ini tetap kompak dan khususnya dengan Pak Mur saya sudah berjanji bahwa saya akan mengasih air zam-zam yang khusus karena air zam-zam itu saya bawa untuk tawaf dan itu menurut keyakinan para ustadz di sana itu sangat bermanfaat dan berkhasiat. Insya Allah janji akan saya penuhi Pak Mur, sudah saya siapkan. Mudah-mudahan air itu ada manfaatnya khususnya untuk kesehatan Pak Mur dan keluarga. Dan mohon maaf walaupun telat, saya juga ikut berbela-sungkawa waktu itu karena ya saya baru mendarat di sana ada informasi itu insya Allah itu keadaan luar biasa insya Allah. Selanjutnya barangkali ini saya secara khusus minta kepada sesepuh saya Pak Haji Asmudin untuk mendoakan saya dan juga mendoakan kita bersama nantinya supaya kita diberi kelancaran, kesehatan, umur panjang dan tetap bahagia. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan pesan karena kalau pesan-pesan saya ceritakan mungkin 40 hari juga nggak cukup. Jadi tentunya nanti secara bertahap kita juga udah berjanji pada saatnya walaupun mungkin seminggu sekali saya akan meramaikan quest lagi. Itulah barangkali kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi bukan berarti saya menolak Bapak untuk ke rumah kami. Hanya kebetulan saya hanya berdua di rumah, istri dalam kondisi masih belum sehat. Kebetulan di depan rumah juga yang seangkatan juga masih kena COVID dan boleh ditengok sekaligus untuk informasi saja. Barangkali itu Pak Adi, sekali lagi saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Pak Haji Arso cara pertemuan ini. Memang satu hal ini untuk bekal Pak Iwan yang nanti berangkat Pak, jangan lupa istighfar Pak, karena itu yang akan melancarkan kegiatan kita melaksanakan ibadah di tanah suci. Dengan istighfar insya Allah, karena saya mengalami sendiri waktu haji itu secara tidak sadar kita ngomong yang jadi istilahnya kayak sombong. Sombongnya iya. Masa gitu aja sakit? Sombong Pak. Oh iya, sakit. Jadi saya sakit Pak. Obatnya istighfar. Tidak diobatin apa-apa, sakitnya sakit gigi. Wah, nggak bisa makan Pak. Itu istighfar semalam, besoknya sembuh. Alhamdulillah. Iya. Itu obat Pak istighfar itu. Kemudian juga saya sampaikan juga kepada Pak Jinarso, kenapa Pak istighfar? Kadang-kadang kita itu mendengar sesuatu yang tidak benar, mata melihat, kita mengucapkan yang buat orang itu tersinggung dan sebagainya. Itu kita dosa sebetulnya itu. Nah, mudah-mudahan dengan istighfar, banyak kita melakukan istighfar itu. Rumah Allah itu adalah tempat orang yang tidak berdosa Pak. Karena apa? Karena di sana itu semua kita akan dikabulkan. Tapi ya itu tadi syaratnya harus orang yang sudah tidak punya dosa. Makanya kalau kita mau berdoa, istighfar terlebih dahulu untuk diampuni. Mudah-mudahan dengan istighfar itu ya Allah akan mengabulkan doa-doa kita.
dan kepada kita semua mudah-mudahan Allah juga akan berikan keberkahan, kesehatan, kelancaran dan kekompakan kita dalam melaksanakan pergaulan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sejenak meluangkan waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dengan ikhlas menyediakan makanan yang ada. Alangkah baiknya kita bawa bukan apa-apa, sebetulnya ini sedekah dari beliau. Ada manfaatnya Pak. Ini ilmunya Pak, hanya kalau bapak-bapak, tapi ibu-ibu yang tahu ilmunya itu. Tidak salah Pak. Kalau mau Dibungkus. Usulan Pak Iwan diterima. Tapi betul Pak, saya mau ditawarin Pak, disuguhin bisa sambut ambil Pak, saya. Tahu nggak Pak? Saya ambil babon, saya kenyang sebetulnya. Saya ambil. Harus diambil semua. Apalagi suruh dibungkus. Khususnya yang sepedanya di depannya ada Kayaknya masuk itu semua. ada keranjangnya. Oh, rame di sana ya. Baju di belakang ada baju yang tinggal masuk. Oh iya. Nah ini kelebihannya laser tuh. Wah, saya nggak dapat nih. Naon Pak? Naon barang? Aduh nih kalau udah gitu bungkusnya ya. Pak, ini dibungkus nanti kita makan di Bu Siti Pak. Oh iya, boleh. Ya. Ya, Boleh bawa makanan ke situ. bawa aja boleh Pak. Boleh. Asal jangan nasi. Ini kan makanan. Padang orade sekarang giginya nggak ompong. Jadi aki-aki orang. Gaji ke-13. Oh, cair. Cair. Jika lagi jigen ya lah. Siap. Bismillahirrohmanirrohim. Siapa kita? Di mana kita? Mau kemana kita? Bu Siti. Mantap. Mantap betul. Mantap ke warung Bu Siti. Mantap. Mau nyatai di Bu Niti. Mantap pulang. Ayah hati gitu. Jangan lupa Bu Siti Aktor. Siap. Terima kasih. Pasar yuk. Sukses selalu, Laser. Amin. Terima kasih kepada Pak Haji Arso. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin. Pak Yono. Sukses selalu Pak. Amin. Ya, kita sudah turun selesai. Lanjutkan ke Ibu Siti. Ya, selamat. Wih, sudah duluan. Bayat non. Bebek sama putri. Khasnya apa di sini Pak? Khasnya apa khasnya? Gepuk di rumah ada. Warung nasi Ibu Siti tidak buka cabang. Hanya jadi gede bagian. Saya
Saya pengen peda, ada nggak ya peda ya? Ayah peda tuhnya. Ada. Ayah. Iya. Masing-masing. Di mana pedanya, Bu? Nanti dikasih. Oh ya. Banyak nih. Makanya saya masih belum Bukan ante meureun. Amang yang lain ente. Bobokok. Mani jempe kalau lagi makan mah. Pak Iwan, mani jempe ta? Betul. Sambalnya enak tuh. Enak. Enak. Ya. Enak ini masakannya. yang sudah Pak. Sampai terngantuk-ngantuk.